Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Umi Khairia dari kelas B Agribisnis, nomor NIM 2003211000024. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis jalur atau PET analisis dengan mata kuliah metode kuantitatif 1 pada ujian akhir semester. Oke, jadi konsep analisis jalur atau PET analisis ini merupakan istilah dari uji regresi dengan variabel intervening. Nah, analisis jalur ini merupakan bagian lebih lanjut dari analisis regresi. Selain untuk menguji pengaruh langsung, analisis jalur juga memberikan penjelasan terhadap pengaruh tidak langsung yang diberikan variabel bebas melalui variabel intervening terhadap variabel terikat. Dan ini saya sudah memberikan contoh kasus analisis jalur atau PET analisis. Nah, berdasarkan gambar tersebut, dari contoh kasus ini saya sudah merumuskan sebuah hipotesis yang akan saya gunakan untuk analisis jalur nanti, yaitu yang pertama pengaruh kondisi sosial ekonomi atau X1 dan motivasi belajar atau X2 terhadap motivasi atau Y serta dampaknya terhadap prestasi belajar. Jadi hipotesis yang saya uji yang pertama adalah pengaruh X1 dan X2 terhadap Y. Yang kedua, pengaruh X1, X2, Y terhadap Z. Dan yang ketiga, pengaruh X1 dan X2 melalui Y terhadap Z. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan langkah-langkah analisis jalur atau PET analisis menggunakan aplikasi SPSS. Oke, jadi untuk langkah pertama kita tulis X1, X2, Y, dan Z. Lalu berikutnya pada label kita tulisi yang pertama yaitu kondisi sosial ekonomi. Yang kedua, motivasi belajar. Dan untuk Y-nya yaitu melalui motivasi. Untuk Z-nya yaitu prestasi belajar. Setelah itu kita klik data view, lalu kita ke Excel untuk mengcopy datanya yang sudah saya buat, dan kita copy lalu kita paste di sini. Setelah itu kita klik analisis lalu regression dan kita klik linear. Nah, setelah muncul seperti ini, pada kondisi sosial ekonomi kita klik di independen, X2 kita klik di independen, dan yang ketiga melalui motivasi kita klik pada tabel dependen. Selanjutnya akan keluar hasilnya seperti ini. Ini adalah hasil dari analisis regresi yang pertama dan yang kedua. Kita kembali, lalu kita klik analisis, regression, lalu linear. Kita klik variabel yang pertama yaitu kondisi sosial ekonomi di tabel independen. Yang kedua motivasi belajar atau X2 pada tabel independen. Kita klik panah. Dan Z-nya kita klik di atas sini, lalu kita klik panah, lalu OK, dan sudah keluar hasilnya seperti ini. Jadi ini adalah hasil dari analisis PET regresi yang kedua. Jadi untuk hasil pembahasan pada model pertama diperoleh
koefisien jalur model pertama yaitu regresi model 1. Pada bagian tabel koefisien dapat diketahui bahwa nilai signifikan dari kedua variabel yaitu X1 sama dengan 0,549 lebih besar dari 0,05 dan X2 sama dengan 0,137 lebih besar dari 0,05. Nah, ini memberikan kesimpulan bahwa regresi model 1, yakni variabel X1 dan X2 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y. Yang kedua, besarnya nilai R² pada model summary adalah sebesar 0,113. Nah, hal tersebut menunjukkan bahwa sumbangan pengaruh X1 dan X2 terhadap Y adalah sebesar 11,3%. Sementara sisanya 88,7% merupakan kontribusi dari variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian. Sementara itu, untuk nilai E1 sama dengan 0,9418. Untuk hasil dari model kedua, yang pertama regresi model kedua pada bagian koefisien dapat diketahui bahwa nilai signifikan dari kedua variabel yaitu X1 sama dengan 0,49 lebih besar dari 0,05 dan X2 sama dengan 0,47 lebih besar dari 0,05. Nah, ini memberikan kesimpulan bahwa regresi model 1 yakni variabel X1 dan X2 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y. Yang kedua, R² sebesar 0,388 menunjukkan sumbangan pengaruh X1 dan X2 dan Y seberapa 38,8 dan sisanya merupakan variabel lainnya yang tidak diteliti. Dan ini adalah diagram jalur, jadi kondisi sosial ekonomi atau X1 berpengaruh terhadap prestasi belajar sebesar 0,391 dan motivasi belajar berpengaruh terhadap prestasi belajar sebesar 0,-407 yang menghasilkan E1 sama dengan akar 1 dikurangi 0,113 yang menghasilkan 0,887 dan E2 akar 1 min 0,388 sama dengan 0,612. Terima kasih, sekian video penjelasan analisis PET dari saya. Apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.